Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku fikih sunnah Madinah. Terakhir yang sudah kita bahas adalah tentang bagaimana cara bersuci. Dari mulai wudu kita sudah pelajari, kemudian mandi besar, dan kita belum minum tayamum. Namun karena tayamum ini pembahasannya tidak banyak, maka nanti mungkin disambung dengan haid dan nifas. Kalau dilihat dari urutan pembahasannya, begitu selesai tayamum langsung membahas tentang haid dan nifas. Baik, sekarang kita akan bahas tentang tayamum. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui terkait tayamum. Yang pertama, makna tayamum. Tayamum secara bahasa artinya sengaja. Tayamum secara bahasa artinya sengaja. Kita bisa menjumpai makna tayamum secara bahasa ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi." Ada di surat Al-Baqarah ayat 267. Makna tayamum secara bahasa artinya sengaja bisa kita jumpai di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tayammamul khabitha," dan janganlah kalian secara sengaja memilih yang buruk, minhu dari harta kalian, tunfiquna yang kalian infakkan. Sehingga infak atau sedekah, tapi yang dikasihkan yang gak doyan, yang sudah bekas, yang sudah gak selera, baru dikasihkan ke orang lain, itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Padahal biasanya kalau kita infak, milih yang mana? Yang sisa. Makanan sisa, makanan gak doyan, baju yang sudah gak muat, atau tupperware yang sudah gak dipakai, ya itu baru dikasihkan ke orang lain. Sedangkan yang disayang tidak bakal dikasihkan ke orang lain. Betul seperti itu? Nah, ini mungkin satu berdua. Baik, memang realitanya demikian dan dominan manusia seperti itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak disebut telah berbuat baik sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sehingga kalau infak, maka keluarkan yang paling dicintai. Baik, ini makna tayamum secara bahasa. Sedangkan makna tayamum secara istilah adalah sengaja menggunakan tanah sebagai alat untuk bersuci karena tidak bisa menggunakan air. Sengaja menggunakan tanah sebagai alat untuk bersuci karena tidak bisa menggunakan air. Baik. Selanjutnya, yang kedua, di buku ada sebenarnya. Di buku ada, sambil kita baca di buku. Catatan berikutnya, tayamum merupakan keistimewaan bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebelum umat Nabi Muhammad SAW tidak ada syariat tayamum. Maka di zaman jahiliyah nggak ada tayamum. Nabi-nabi dulu juga tidak ada syariat tayamum. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW bersabda, "Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran." Halaman berapa ini? 54. Coba dilihat hadis 54. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis di buku hadis 54. Yang punya buku dengan yang belum punya buku banyak mana? Hah? Yang punya buku banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Yang belum punya buku banyak juga. Tidak tipis. Baik, kalau bisa punya buku ya. Jadi sekiranya buku ini mungkin saya bisa sebut wajib untuk dimiliki oleh setiap keluarga muslim. Maka jadikan sebagai prinsip, pokoknya sebelum saya beli jilbab sudah beli buku ini. Jangan sampai buku atau jilbab mendahului buku. Anda harus pastikan buku mendahului jilbab maupun baju maupun yang lain. Buku dulu baru yang lain. Salut insyaallah. Baik. Berarti bulan depan insyaallah kalau bisa semuanya sudah punya buku. Orang ini lanjut ya. Nabi SAW mengatakan, seluruh permukaan bumi dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Seluruh permukaan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Fa aina ma adrakat rajulan min ummati salatu. Jika umatku, siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu salat, maka segeralah jadikan itu masjid dan dia punya alat untuk bersuci. Sehingga ini bagian dari keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, catatan berikutnya, tayamum digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan kecil. Di buku itu ada ya. Tayamum bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Sehingga tayamum tidak hanya hadas kecil, hadas besar juga bisa dihilangkan dengan tayamum. Sebagaimana diriwayatkan dari Imran bin Husain. Imran bin Husain menceritakan, kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazil lam yusalli ma'al qaum. Kami pernah safar bersama Nabi SAW. Lalu ketika itu beliau jadi imam. Tiba-tiba ketika sholat selesai, ada orang yang mojok, dia gak ikut sholat. Maka ditanya, ma mana'aka an tusalli? Kenapa kamu gak ikut sholat? Lalu Nabi SAW, lalu orang itu mengatakan, asobatni janabatun wala ma'a. Saya junub sementara gak ada air. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, alika bisa'id fa innahu yakfi. Cukup kamu menggunakan tanah, itu sudah menggantikan mandi besar. Sehingga orang yang tayamum bisa menghilangkan apa? Hadas besar. Maka tayamum bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Selanjutnya, begini saja ya, karena nanti bukunya sambil dibaca-baca. Karena kalau nggak pakai tulis, tayamum. Saya kalau dulu di depan jadikan merem masalahnya, sehingga biar jamaah tidak ngantuk, tidak merem, maka lihat tulisan. Masya Allah, sama saya. Oke. Nanti yang kelihatannya ngantuk silakan tidur saja, nggak apa-apa ya.
Tapi jangan di masjid, di rumah saja. Nah, pun dah siaga ya, semua bukan punya. Tadi kita sudah membahas apa saja? Definisi tayamum. Kemudian tayamum merupakan keistimewaan bagi umat Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, fungsi dari tayamum. Kita ulang, fungsi tayamum. Apa fungsinya? Sebagai ganti mandi dan wudhu. Ini ya. Maka ganti mandi berarti untuk menghilangkan hadas besar dan kecil. Sehingga orang junub boleh tayamum enggak? Boleh, karena tayamum bisa menghilangkan hadas besar. Ada wanita haid, kemudian dia suci, saat berhenti haidnya demam, sakit. Terus gimana Pak Ustaz? Saya nggak boleh kena air. Kalau saya mandi kena air nanti bisa berbahaya. Sementara dia harus sholat. Maka yang dilakukan adalah dia tayamum kemudian sholat. Mungkin kalau puasa Ramadan dia nggak apa-apa nggak puasa Ramadan karena sedang sakit. Tapi sholat tidak ada udzur walaupun sakit. Orang sakit libur sholat ya? Tidak. Walaupun sakit tetap harus. Baik. Selanjutnya pembahasan berikutnya mengenai syarat tayamum. Syarat tayamum. Syarat tayamum ada dua. Yang pertama ada dua. Yang pertama tidak bisa menggunakan air karena sakit. Misalnya ketika dia berwudu makin demam, atau ketika dia mandi bisa berbahaya, maka dalam posisi ini dia boleh tayamum karena dia sakit tidak bisa menggunakan air. Berarti kalau sakit masih bisa menggunakan air, nggak boleh tayamum. Karena nggak sakit masih bisa menggunakan air. Contohnya, sakit panu bisa menggunakan air. Itu sakit ya? Oh tidak. Sakit gigi bisa menggunakan air nggak? Bisa. Ada orang yang misalnya dia pakai air dingin nggak bisa, pakai air panas bisa. Berarti gimana? Boleh tayamum? Tidak. Dia harus menggunakan air panas. Jadi Anda tuliskan di sini, selama masih bisa menggunakan air hangat, sama masih bisa menggunakan air hangat, tidak boleh tayamum. Begini. Pokoknya selama masih bisa menggunakan air, maka tidak boleh tayamum. Baik. Sudah? Yang berikutnya tidak menjumpai air. Tidak menjumpai air. Padahal sudah berusaha. Sudah berusaha itu bisa bentuknya sudah mencari atau sudah berusaha untuk membeli. Intinya sudah berusaha. Selama sudah berusaha tapi dia tidak mendapatkan air, maka boleh bagi dia untuk tayamum. Baik. Berarti kalau begini Pak, ada orang di kereta, misalnya di toilet kereta kosong dari air, sudah nggak ada airnya, tapi dia bisa beli air mineral, boleh tayamum nggak? Kenapa nggak boleh? Dia masih bisa beli. Ya. Jangan berundang-undang untuk tayamum selama masih bisa berwudu. Oleh karena itu, selama masih bisa menggunakan air atau bisa beli air, yang penting pokoknya mengadakan air dia masih bisa, dia pada asalnya tidak boleh tayamum. Paham ya?
Baik. Selanjutnya, tayamum di pesawat tidak sah. Catat ini. Kalau Anda mendapatkan pengajian tayamum di pesawat, sampaikan itu tidak sah. Satu, di pesawat masih ada air. Dua, orang di pesawat punya air minum. Tiga, orang di pesawat bisa wudhu. Bukannya nggak bisa, bisa wudhu. Empat, masalahnya satu, males. Lima, seluruh isi pesawat nggak bisa dipakai media tayamum, karena itu bukan permukaan bumi, itu benda sintetis. Dan para ulama mensyaratkan kalau mau tayamum harus menggunakan unsur bumi. Pak, itu kan ada bentuk, Pak. Itu bentuk kain. Debu kain dengan debu tanah itu beda. Kalau ada potongan benang kecil-kecil dalam jumlah banyak, itu debu kain. Dan rata-rata di kursi pesawat dikasih plastik, jadi nggak ada debu kainnya. Maka tayamum di pesawat itu tidak sah. Orang yang sholat sambil tayamum di atas pesawat tidak sah. Pilihannya apa? Tunggu sampai mendarat jika waktunya masih ada, atau silakan wudhu di toilet atau wudhu di kursi. Ya, semua wudhu itu basah ya. Pesawatnya juga basah. Dan saya wudhu di pesawat di kursi. Ya, jadi mungkin Anda akan komentar sebelum tahu caranya. Wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu mud. Satu mud itu berapa? Coba, satu mud berapa? Satu mud, tangannya diangkat. Satu cakupan dua telapak tangan. Anda kalau mengukur air satu mud, itu mungkin separuhnya gelas ini. Satu mud itu separuhnya gelas ini. Sehingga kalau ibu wudhu dengan separuh gelas ini basah, betul. Tapi tidak berbahaya di toilet pesawat. Karena kita ketika menggunakan toilet untuk buang air yang kita gunakan lebih banyak daripada untuk wudhu. Yang kedua, Pak, di toilet kan antri. Nah, itu tinggal mensiasati dari kapan kita harus wudhu, kapan kita harus menjaga suci agar tetap nanti bisa menjaga sholat. Lalu kalau tidak memungkinkan, maka wudhu di tempat duduk, dan itu yang saya lakukan. Di pesawat dikasih selimut. Selimut itulah yang saya jadikan sebagai alas. Kemudian saya berwudhu, netesnya ke selimut tadi. Selimutnya basah, tapi begitu sampai tujuan kering selimutnya. Dan memang selimut ini adalah fasilitas yang diberikan kepada para penumpang. Kalaupun basah, nggak masalah. Bahkan kadang selimut diinjak-injak, kadang ada yang kena muntah. Ada dendanya nggak? Selimutnya kok kena muntah, didenda? Bahkan saya lihat jamaah pulang bawa selimut. Selimut pesawat bawa pulang. Saya minta izin, katanya boleh. Artinya kalau itu sudah ada semua fasilitasnya, tapi kalau masih tayamum, maka tayamumnya. Dan tayamum di pesawat memang tidak sah karena masih memungkinkan untuk wudhu. Yang kedua, media tayamumnya tidak ada. Apakah wudhunya gimana? Rukunnya saja. Nah, karena wudhu kita kan wudhu minimalis, terbatas, maka silakan kerjakan rukunnya saja. Waktu kumur itu gimana Pak Ustaz? Kan jijik itu, ya. Ada berkumur terus ditelan. Kalau menelan kumur itu dosa nggak? Kenapa? Hah? Suci, betul. Setiap hari, setiap saat, kelenjar ludah itu mengeluarkan ludah tanpa sadar, karena dia gerakan di luar sadar. Seperti jantung berdetak itu kan gerakan di luar sadar. Jadi kan misalnya, saya mau hentikan detakan jantung saya sesaat, mandek sih, Kenapa? Karena itu gerakan di luar sadar.
Gerakan nafas itu di luar sadar. Allah menciptakan manusia, ada gerakan di bawah sadar, ada gerakan di luar sadar. Gerakan tangan ini di bawah sadar atau di luar sadar? Ya? Di bawah sadar. Sehingga dengan jilid kancane itu pakai kesadaran. Tapi kalau gerakan jantung di luar sadar, ludah juga gitu. Sehingga kalau mulut Anda ini penuh dengan makanan, habis makan gorengan, penuh dengan bawang dan seterusnya, ludah memancar terus kemudian ketelan. Makanya kalau berkumur lalu ditelan, menjijikan ya. Padahal itu kita lakukan setiap hari, bahkan Anda makan semuanya masuk. Nah itu solusi ketika berwudu di atas pesawat, berkumurnya ditelan. Kemudian cuci muka, netesnya nanti berselimut tadi, kemudian tangan juga sama. Nah bagian kaki cukup diapain? Diusap, bukan dicuci, cukup diusap. Gunakan titik-titik air yang ada di tangan, kemudian usap. Baik, saya menyampaikan ini, alhamdulillah bagi sebagian orang bisa menerima dengan baik, bagi sebagian orang kayaknya makanya. Padahal sebelum saya sudah pernah ada yang menyampaikan, dan itu waktu itu di acara televisi. Saya masih ingat waktu masih SMP, nonton acara televisi, ada salah satu petugas Kemenak, mungkin orangnya sudah meninggal karena itu petugas Kemenak zaman dulu. Beliau menjelaskan tentang masalah bersuci di atas pesawat. Kata beliau, kalau jemaah haji mau tayamum, dia harus bawa tanah dari bawah. Karena media tayamum di atas pesawat tidak ada, kecuali kalau harus bawa tanah dari bawah. Nah itu kan tidak mungkin, sebab beliau memahami organ pesawat itu kalau dipakai tayamum tidak sah. Kereta masih ada air kalau sekarang. Kereta tayamum itu kayaknya nggak mungkin, karena ke toilet kereta gampang nggak sekarang? Bukan yang dulu ya. Kalau dulu kan toilet pesawat, toilet kereta itu isinya manusia bukan air. Itu dulu. Nah kalau sekarang toilet ada tulis sebagai toilet kereta sekarang. Kalau di kereta juga nggak ada, kecuali yang diinjek orang ini, ya itu dia ada gedungnya ini, karena sepatunya kan bawa tangan. Baik, sambut, kita lanjut. Sekarang saya akan berbicara tentang media tayamum. Media tayamum. Coba Anda buka surat Al-Maidah ayat yang berapa? Kelima bersama. Fatayammamu sha'idan, ayat yang ke-6. Betul sekali. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Coba dibuka pesawatnya. Media tayamum telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Bagaimana penyebutan di surat Al-Maidah ayat yang ke-6? Allah Ta'ala berfirman, Fatayammamu sa'idan tayyiban. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id. Inilah yang disebut dengan media tayamum dalam Al-Quran. Sa'id namanya, media tayamum. Baik, saya tanya coba yang belakang ini tanya, apa arti sa'id? Sebentar, apa media tayamum? Media tayamum adalah jangan lagi nyebut tanah, sa'id. Media tayamum adalah sa'id. Apa dalilnya? Al-Maidah ya. Nah, demikian pula di surat An-Nisa. Penjelasan itu juga ada di surat An-Nisa. Allah menyebutkan tentang media tayamum. Fatayammamu sa'idan, surat An-Nisa ayat 43. Coba lihat An-Nisa ayat 43.
Coba lihat An-Nisa ayat 43, ketemu? Sudah? Baik. Di situ ada kalimat sa'id, ada lafaz sa'id. Ada ya. Kalimatnya gimana? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Sa'id itu apa Pak? Media tayammum. Dicatat ya. Sa'id adalah media tayammum. Sudah? Jadi istilah seperti ini setelah kita belajar harus dipegangi. Artinya begini, kalau ditanya apa media tayammum, jawabannya sa'id. Nah, selanjutnya tentang definisi sa'id. Apa itu sa'id? Apa itu sa'id? Sa'id, ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Menurut Syafi'iyah, nah baru di sini ada khilaf, dan Hambali, makna sa'id adalah tanah. Tanah ini cirinya jika kena air becek, itulah tanah. Yang kedua, menurut Malikiyah dan Hanafiyah, sa'id maknanya adalah permukaan. Sa'id maknanya adalah permukaan bumi. Permukaan bumi, meskipun tidak ada tanahnya, meskipun tidak ada unsur tanah. Sa'id pengertiannya adalah permukaan bumi meskipun tidak ada unsur tanah. Contohnya apa? Permukaan bumi yang tidak ada unsur tanah, yang kalau kena air nggak becek. Contoh? Kerikil. Terus apa lagi? Pasir. Jadi pasir laut itu kalau Anda ambil yang kering, siram dengan air gimana? Bablas ke dalam, sehingga dia berbeda dengan tanah. Kalau tanah seperti itu ya, yang ada di sekitar kita ini, Anda ambil 1 sendok saja, dikasih air 1 sendok, nanti jadinya apa? Becek. Jadi ada seperti debu-debu yang kena air yang nempel. Itulah yang disebut dengan tanah. Tanah ini dalam bahasa Arab namanya turab. Manusia diciptakan min turabin. Manusia diciptakan dari turab. Turab itu adalah tanah yang ada beceknya. Sudah? Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'iyah, tayammum dengan pasir itu tidak sah karena tidak ada tanahnya. Tapi kalau dalam mazhab Malikiyah dan Hanafi, tayammum dengan pasir boleh. Yang penting pokoknya seluruh permukaan tanah termasuk batu boleh dipakai untuk tayammum. Bahkan termasuk di antaranya adalah tembok. Kenapa kok tembok boleh Pak? Karena tembok itu unsur bumi. Tembok dari unsur bumi. Tembok dari unsur bumi yang gimana? Yang ada bata-bata, yang ada semennya, yang di tembok itu sebagaimana di sana. Tapi kalau temboknya bukan unsur bumi, contoh GRC, plastik, kemudian apa lagi, dan aneka macam jenis-jenis tembok masa kini, itu tidak bisa dipakai media tayammum. Tidak? Kecuali jika di tembok itu ada debunya. Kalau itu ada debunya, bisa dipakai media tayammum.
Nah, dari dua pendapat ini yang lebih kuat yang mana? Insya Allah pendapat yang kedua lebih kuat. Sehingga seluruh permukaan bumi bisa dipakai untuk tayamum, batu bisa dipakai tayamum, kerikil bisa dipakai tayamum, pasir juga demikian. Baik, bisa dipahami tahu? Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Sama, caranya kita belum bahas ya. Kita belum bahas cara, kita baru bahas media. Sampai di pembahasan media ada yang mau disampaikan? Temboknya dicat. Cat itu ada yang cat dia anti air dan ada yang tidak anti air. Kalau yang anti air itu kayak cat kayu ya, itu nggak bisa dipakai tayamum. Tapi kalau yang bukan cat kayu, cara mencairkannya pakai air, cat tembok itu bisa dipakai tayamum. Karena cat tembok itu kapur, dia baru kapur, yang kemudian cara mencairkannya pakai air. Ada cat yang kalau kena air gimana? Nggak larut, tapi pakainya apa? Thinner, kalau itu. Iya. Nah, cat yang pakai thinner itu kalau dipakai tayamum nggak bisa, karena dia seperti karet. Tapi kalau cat yang cara melakukannya pakai air itu bisa dipakai tayamum. Dia bahan. Nggak bisa itu nggak bisa, kecuali kalau ada debu. Keramik, marmer kalau ada debunya bisa dipakai. Sudah? Gimana? Di pesawat coba nanti di tes pesawat. Di pesawat itu dindingnya pertama itu bahan sintetis, itu plastik. Itu bukan unsur bumi, itu plastik. Jadi yang bukan unsur bumi itu seperti kayu itu nggak bisa dipakai tayamum. Tahu gerejek? Gerejek tahu? Kayu kalau gerejek ada bubuk kayu, namanya apa? Gerejek. Ya. Boleh nggak tayamum pakai gerejek? Tidak boleh, karena itu bukan unsur bumi. Maka kayu, kain, plastik itu bukan unsur bumi, tidak bisa dijadikan sebagai media. Unsur bumi yang dimaksud adalah bebatuan, tanah, dan seluruh turunannya. Ini bisa dipakai sebagai media. Sedangkan di pesawat itu dari debunya, itu dari besi yang belum. Kecuali kalau kru banyak debu itu bisa. Ada salah satu ustaz yang menyarankan kalau mau tayamum di pesawat pakai alas sepatu. Sepatu yang balik itu. Kalau tebel. Bagaimana tentang hukum air panas ini yang terlibat air panas? Dalam madzhab Syafi'iyah, air panas atau air hangat itu makruh dipakai untuk bersuci. Kenapa statusnya makruh? Ada riwayat dari Umar bin Khattab, beliau melarang berwudu dengan menggunakan air musyamas. Ada air namanya air musyamas. Air musyamas itu ada air yang kena syamsul. Syamsul itu apa? Matahari. Jadi air musyamas itu air yang kena terik panas matahari. Kemudian ketika Allah ditanya kenapa nggak boleh, li'annahu yurithul baras, karena air musyamas itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Nah itu terjadi kalau ada wadah terbuat dari logam yang gampang terurai. Logam gampang terurai itu seperti besi dan turunannya. Ketika kena panas di situ ada airnya, jadinya kain itu apa istilahnya? Karat air. Nah itu ketika dipakai wudu oleh Umar dilarang.
Sehingga wudhu seperti ini dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i berdasarkan riwayat tentang air musyamis. Tapi kalau air dipanaskan, bahkan kita minum, tidak cuma dipakai wudhu. Orang minum air hangat diapain? Direbus atau dipanasin. Kita minum, apakah bisa menimbulkan penyakit kulit? Tidak. Bahkan kita jadikan itu sebagai obat, misalnya ketika batuk minum air hangat. Jadi alasan kenapa itu makruh karena bisa menimbulkan penyakit kulit. Itu penjelasan di mazhab Syafi'i, bukan sebatas air hangatnya. Enggak masalah. Intinya bahaya tidak? Bahaya atau tidak? Sehingga misalnya ada air kena kulit, boleh kan dipakai tayammum? Nggak bisa, Pak. Boleh kan dipakai wudhu? Bahaya. Jadi pertimbangan kenapa ini makruh karena bahaya. Kalau misalnya ada air kecampuran merkuri, ada air kecampuran, apalagi misalnya limbah-limbah industri, air ini kecampuran limbah industri, jangan dipakai wudhu karena itu berbahaya. Jadi pertimbangan Umar bin Khattab itu karena bahaya. Baik. Insyaallah tidak apa-apa. Jadi ya. Intinya bahaya nggak kalian? Kalau tanda stainless itu diminum bahaya nggak? Ya bahaya. Air di tanda stainless itu kalau dikonsumsi bahaya nggak? Iya, itu bahaya. Ini sudah tersimpan di tanda stainless di atas rumah selama sehari. Anda ngambil dipakai masak nasi, bahaya atau tidak? Itu dokter bisa jawab. Kalau ada yang ini nggak bahaya, jadi pakai wudhu tidak? Sudah? Waktu sholat tinggal sebentar mau habis. Saya belum menemukan itu. Karena Nabi SAW pernah kesiangan bangun, lalu dia tetap wudhu, sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, dan itu ketika sama. Ini berarti kalau wudhu saja boleh, apalagi mandi, sehingga dia harus mandi. Yang hadas kecil itu berarti hadas besar. Sudah? Kita lanjutkan ya. Baik. Bagaimana caranya dengar? Kan enggak ya? Kan enggak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya wudhu bagi orang yang sakit sudah tidak bisa bergerak? Apakah bisa ditayamumkan? Di rumah sakit ya, Ustaz ya? Di rumah sakit jadi berbaring. Jadi bagaimana kalau ada orang yang dia sudah tidak bisa bergerak? Apakah dia boleh diwudukan atau ditayamumkan? Tadi kita sampaikan syarat tayamum apa tadi? Tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Begitu ya? Baik. Berarti selama masih bisa menggunakan air harus wudhu atau diwudukan. Orang yang tidak bisa bergerak, badannya penuh dengan selang, akalnya masih sehat, indera penglihatan masih normal, terdengar suara adzan, telinga berfungsi, tapi mau bisa petak-petak. Mungkin mulut sudah nggak bisa teriak, harus nyelup pesawat di raih perawat nggak bisa. Perawat maksudnya. Mau manggil siapa dia hanya bisa diam saja di atas kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dalam hal ini diwudukan
Diwudukan. Kalau nggak bisa diwudukan, ditayamumkan. Diwudukan selama masih bisa diwudukan. Nggak bisa Pak, itu kalau kena air bahaya. Orang yang luka kebakar kulitnya, kalau kena air gimana? Rusak. Maka nggak bisa diwudukan, nggak boleh kena air. Berarti nanti ditayamumkan. Jadi dia disikapi seperti jenazah. Setiap muslim sebelum dia menghadap Allah, ketika dia mati, maka diapain? Dimandikan. Dan sebelum dimandikan diapain? Diwudukan. Kalau dia mati karena kebakaran, ditayamumkan. Karena kalau yang mati kebakaran disiram air, merokol nanti ya, kayak bebek merokol itu. Jadi anggota badannya bisa lepas. Dan sekarang kita akan membahas tentang tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Anggota tayamum itu ada berapa? Ada dua, kenapa? Muka dan tangan. Baik. Anggota tayamum itu ada dua, muka dan tangan. Jumhur ulama mengatakan tayamum itu sampai pergelangan. Syafi'iyah mengatakan tayamum sampai siku. Ada dua pendapat dalam hal ini. Saya ulang ya. Anggota tayamum ada anggota wudu, ada anggota tayamum. Anggota tayamum ada berapa? Dua. Satu wajah, dua tangan. Nah, tangan di sini kalau menurut pendapat jumhur itu hanya sampai pergelangan, sampai pergelangan. Sedangkan menurut pendapat sebagian Syafi'iyah sampai siku. Maka kalau jenengan tayamum dengan menggunakan pendapat jumhur, cukup diusap sampai pergelangan. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'iyah, diusap sampai siku. Baik. Selanjutnya, mengenai tata caranya cuma dua, tepuk tepuk usap, tepuk dan usap. Lalu tangan ya. Tata cara tayamum, tepuk lalu usap. Berapa kali tepukan? Sekali cukup. Bukan tepukan di tangan, tepukan di tanah ya. Bukan sekali tepukan tangan ini. Kami tepuk di mana? Di media tayamum. Tepukkan tangan di media tayamum, lalu setelah itu diusapkan ke muka dan ke tangan sampai telapak tangan kalau menurut jumhur, sampai ke siku kalau menurut Syafi'iyah. Insyaallah dipahami. Baik. Kali sekali. Meskipun ada yang menganjurkan dua kali, sekali untuk wajah, sekali untuk tangan. Dan tidak harus rototol. Kalau yang itu, kalau sampai rototol ini godaan baru. Sebab tayamum itu bukan godaan, tapi cukup diusapkan juga. Ya meskipun nggak sampai perasaan, yang penting pokoknya diusapkan. Cukup yang selesai tayamum. Pembatal tayamum sama sebagaimana pembatal wudu. Tambahannya satu. Kalau menemukan air tayamum batal. Kalau menemukan air tayamum batal. Ada lagi? Cara mewudukan orang sakit sama seperti wudu biasa, cuma dibantu oleh orang. Ini dari basah, ini memang basah ya. Kalau nggak basah tentu nggak wudu. Cuma
Tema berikutnya adalah tentang haid dan nifas. Ini mungkin sudah sebagian di antara jamaah yang pernah ikut ya, penjelasan tentang haid dan nifas. Dulu awal-awal sudah pernah ya, dan kita ikuti sesuai dengan urutan yang ada di buku. Materi berikutnya adalah tentang masalah darah wanita. Baik. Jadi di antara keistimewaan yang Allah berikan bagi para wanita adalah mengalami haid. Ceritanya begini. Maksiat yang pertama kali terjadi setelah Allah menciptakan Adam itu terjadi antara iblis, ular, Adam, dan Hawa. Kok ada ular apa? Iblis menggoda Adam masuk ke dalam surga melalui ular. Dia masuk ke dalam organ ular itu, lalu ular itu masuk ke dalam surga, kemudian dia berbicara melalui mulut ular. Demikian keterangan sebagian dari tafsir. Meskipun dalam hal ini ada khilaf. Dan sampai akhirnya Adam tergoda, dan salah satu di antara penyebab Adam tergoda adalah karena pengaruh dari istri. Sampai Nabi SAW mengatakan, laula Hawa lam takun nisa ala wajhil ardi. Andaikan bukan karena Hawa, maka para perempuan tidak akan khianat kepada suaminya. Lalu sifat itu keluar pada anda semua, sehingga suka mempengaruhi suami. Pengaruhnya pengaruh baik atau pengaruh buruk? Yang benar. Baik. Kemudian semuanya diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka masing-masing menerima hukuman. Iblis menerima laknat abadi. Wa inna alaika laknata ila yaumiddin. Dan kau mendapatkan laknat sampai kiamat. Makanya iblis tidak ada kesempatan untuk tobat, dan tidak mungkin tobat, hatinya ditutup oleh. Sehingga walaupun iblis bisa saja nangis, iblis bisa nangis kan? Iblis kalau lihat kita sujud itu nangis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Muslim, pada waktu iblis melihat anak Adam itu sujud, maka dia menjauh dari anak Adam ini sambil menangis. Sambil menangis dia mengatakan, umra ibnu Adam bisujudi fasajada falahu jannah, wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyana. Manusia diperintahkan untuk sujud dan dia sujud lalu dia dapat surga, sementara aku diperintahkan untuk sujud dan aku gak mau sujud, maka aku dapat neraka. Nangis. Maka cara untuk membuat iblis nangis, perbanyaklah sujud. Artinya perbanyaklah apa? Salat. Yang kedua, ular dihukum oleh Allah kakinya hilang. Dan dulu ular yang masuk ke dalam surga itu punya kaki, dia punya kaki, sehingga dia berjalan dengan kakinya. Lalu dihukum oleh Allah kakinya hilang, maka dia berjalan dengan perutnya. Dan binatang yang jalannya paling pendek itulah, karena dia berjalan dengan perutnya. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan dua kaki. Binatang jalan dengan dua kaki contohnya apa? Ayam. Ada yang berjalan dengan tangan kakinya, contohnya kambing dan seterusnya, kucing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa minhum may yamshi 'ala al-arba, wa minhum may yamshi 'ala rijlayn, wa minhum may yamshi 'ala dhahri. Di antara makhluk itu ada yang berjalan di atas empat kaki, ada yang dua kaki, dan ada yang berjalan di atas perutnya. Dan ular itu satu-satunya binatang yang berjalan di atas perutnya. Selain ular, cacing dan turunannya yang bentuknya sama. Dan selanjutnya ada dihukum oleh Allah dalam bentuk dia harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dirinya dan keluarganya. Kalau dulu di surga pengen apa, tinggal minta datang. Sekarang nggak bisa seperti itu, dia harus kerja. Hawa dihukum oleh Allah dan mana, sehingga para wanita dia mengalami haid. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah, qala sallallahu alaihi wasallam,
Maka beliau menjelaskan haid kepada Aisyah. Kata Nabi SAW, haid adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi seluruh putri Adam. Haid adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi seluruh putri Adam. Sehingga wanita mengalami haid normal atau tidak? Itu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh putri Adam. Dan seluruh wanita itu putri Adam, termasuk istrinya. Hawa itu apanya ada? Anaknya ada. Karena dia diciptakan dari apa? Tulang rusuknya ada. Begitu Adam bangun tidur, tulang rusuknya hilang satu, jadilah Hawa. Sehingga Hawa tercipta punya bapak, tidak punya ibu. Adam tercipta tidak punya bapak, tidak punya ibu. Hawa tercipta punya bapak, tidak punya ibu. Isa tercipta punya ibu, tidak punya bapak. Kita tercipta ada bapak dan ada ibu. Tidak? Baik. Selanjutnya, cairan yang keluar dari wanita, dari rahim wanita. Yang pertama, ada yang bentuknya darah dengan aneka warna. Dengan aneka warna, dari mulai muda sampai hitam. Karena spektrum warna darah itu kan banyak. Merah itu kan tidak satu warna ya. Dari warna merah muda, merah muda sekali, terus agak tua, merah banget, sampai hitam. Ketika saya menyembelih sapi atau menyembelih kambing saat kurban itu, nanti darah itu kalau banyak kemudian ngumpul jadi satu, dia mengental jadi hitam. Saat memancar waktu irisan pertama, itu merah kuat. Nanti lambat laun jadi semakin pucat. Dan itulah kondisi darah yang keluar dari wanita. Tapi semuanya darah, baik yang merahnya merah muda maupun merah sangat pekat, yaitu hitam. Dan yang kedua, ada cairan sufra. Ini cairan kekuningan, namanya sufra. Ada cairan kudro. Ini cairan keruh, butek, cairan butek. Warnanya seperti Anda tahu sendiri, nggak perlu didefinisikan ya. Ini air dikasih tanah, diaduk gitu kan, keruh ya. Jadi dia bukan warna darah hitam, bukan warna merah muda, tapi warnanya seperti air kena tanah diaduk. Namanya kudro. Ini semua ada dalam dalil yang saya sebutkan, ini semua ada dalam. Yang keempat ada al-qassah al-bayda. Al-qassah al-bayda, cairan bening. Atau sebagai tanda berhentinya haid. Tanda berhenti haid. Kemudian yang
yang ini sering diistilahkan dengan ifrozat. Ifrozat. Ya, kita baru bahas cairan yang keluar dari rahim wanita. Yang keempat, al-qassatul bayda. Al-qassah al-bayda. Bayda itu artinya putih, qassah itu artinya lendir putih. Cairan bening tanda bening atau lendir tanda bening. Sudah? Baik. Selanjutnya, darah dari rahim wanita ada 3. Yang bentuknya darah itu ada 3 hukum. Yang bentuknya darah ada 3 hukum. Pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, istihadhah. Yang bentuknya darah ada 3 ini: haid, nifas, dan istihadhah. Baik. Sudah? Bagaimana rincian masing-masing? Kita bahas besok ya. Jadi tinggal 10 menit. Saya ngajar di pondok jam 10. Tapi kalau dari ada waktu kurang lebih 5 menit, barangkali di misalnya baru di pengantarnya ini. Tidak ada, alhamdulillah. Sebentar. Kalau nggak ada, kalau sedang haid, apakah bisa membaca Al-Quran? Baik. Jadi pembahasan tentang fikih haid itu membahas 2 hal ya. Dalam pembahasan fikih haid itu kajiannya 2 hal. Yang pertama adalah kajian dalam menentukan jenis cairan yang keluar, jenis cairan haid atau bukan haid. Nah, ini yang paling rumit, yang paling sulit, banyak bingung. Hingga kadang ibu ini metu betis, metu darah, ini haid atau bukan? Bingung dia. Kapan silakan? Ya nanti bisa. Artinya suami ini bingung, ini haid atau bukan? Misalnya ketap-ketap pengaruhnya, karena bingung. Mau tanya Ustaz malu, sementara dia mau baca di mana saya nggak ngerti, akhirnya bingung. Makanya fikih seperti ini penting. Dan saya bahas seperti ini bukan hal yang tabu, ini ilmu. Kita bahas ilmu, mungkin sedikit saru, tapi perlu untuk diketahui agar jangan sampai kita nggak bisa membedakan itu haid atau bukan. Nah, yang kedua adalah kajian tentang halal haram bagi wanita haid. Nah, bagi wanita haid yang boleh apa, yang tidak boleh apa, itu kajian yang kedua. Kita belum bahas yang pertama, itu pun belum masuk, baru pengantarnya. Nah, kalau ibu tanya boleh baca Quran atau tidak, itu kajian yang kedua, masih panjang, kita lupa. Tapi kesimpulannya ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan wanita haid boleh baca
Dan itu pendapat Al-Muzani. Al-Muzani Mesir Pak, muridnya Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Dan pendapat yang diambil oleh Dhahiriyah. Sementara jumhur ulama dari mulai Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, Hanafiyah, mereka mengatakan nggak boleh wanita haid maca Quran. Kalau pikir boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh baca Quran. Sehingga jenengan kalau Ramadan haid terus nggak bisa. Boleh. Jadi koreksi bukan baca. Misalnya dia keliru, kita kan cuma nyebut 1-2 kata. Tapi kalau jadikan baca 1 ayat bisa. Cukup? Oke, nanti tolong sabar, ini belum kita bahas. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita di sini mengaji dan belajar, maka kalau datang ke masjid, adab yang pertama apa? Adab yang pertama tahiyatul masjid. Anda masuk tahiyatul masjid, walaupun telat, Ustaz ya Pak Ustaz, walaupun telat. Karena kan jadikan telat dan didenda kan? Telat didenda kan? Nggak ada. Tahiyatul masjid sudah disediakan di sujud. Ada ruangan untuk sholat, silakan dipakai semua. Baik, yang tadi tahiyatul masjid Anda tahu. Belum ada 2%. Bisa dihitung. Sisanya begitu datang duduk. Jaga adab ya. Sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, kalau sedang kajian, ikuti forum dengan maksimal. Duduk dengan baik. Jangan merumpi dan ngobrol dengan temannya, karena kita datang ke sini bukan untuk ngobrol, tapi kita datang untuk kajian. Dan waktu kajian lebih sempit daripada waktu ngobrol. Setelah kajian jangan itikaf di sini sambil ngobrol, maghrib ngobrol. Itu urusan pribadi. Karena waktu kajian kita terbatas. Maka kalau waktu kajian dipakai ngobrol, selesai kajian masih ngobrol, terus dapat apa nanti? Berarti nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, semakin fokus makin besar pahalanya. Suatu ketika datang 3 sahabat waktu Nabi SAW sedang isi kajian. Lalu orang pertama dia datang mendekat, mendengarkan dengan baik. Orang kedua dia malu-malu melipir di belakang. Orang ketiga dia pergi. Selesai kajian, semua jamaah bubar, tinggal beberapa orang. Lalu Nabi SAW tanya kepada mereka, tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Allah kepada 3 orang tadi? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW jelaskan, fa'ammal Allah fa'awa fa'allahu a'lam. Orang pertama, dia menghadap dengan baik, maka Allah pun menghadap kepadanya. Dia konsentrasi, dia menghadap, dia serius, maka Allah menghadap kepadanya. Wa amma tsani fastahya fastahyallahu minhu. Orang kedua dia malu-malu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Sehingga pahalanya dikurangi. Dia mungkin duduk di masjid, tapi mungkin karena dia melipir di belakang, nyari tempat duduk yang nggak kelihatan, sehingga kalau orang nggak ditegur, maka pahalanya tidak maksimal. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Sehingga kita yang berada di masjid ini pahalanya berbeda-beda tergantung dari kesungguhan. Maka semakin maksimal ketika belajar, semakin maksimal nilai pahala. Kajian ummah itu banyak sekali di Jogja, dan saya diundang banyak sekali. Ada yang saya sanggupi dan banyak yang tidak saya sanggupi. Ada kajian dengan aneka nama ya. Kalau ini namanya ini saja. Nanti di Hartono Mall namanya apa lagi? Itu mestinya ada A, B, C, Nusaibah, Nafisa, Sahaja, terus Jumat itu namanya apa? Samara, Salsabila, sama saja. Ada banyak. Alhamdulillah, kalau
Kalau memang itu berangkat dari kesadaran para ibu-ibu yang mau belajar, saya ajukan jempol. Tapi kalau Anda datang hanya sebatas daripada di rumah kesepian, suami anak-anak gak ada, mending kumpul sama teman yang di sini isinya cuma ngerumpi dan bicara politik, gak ada gunanya. Mending ada di rumah, Anda tadarus. Karena datang ke majelis ini tujuannya adalah dalam rangka untuk cari ilmu, dalam rangka untuk belajar dan seterusnya. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit, gak jadi masalah karena bukan jumlah yang kita cari, tapi perubahan besar yang kita dapatkan. Anda adalah madrasah bagi rumah, dan betapa banyak wanita punya pengaruh besar walaupun dia namanya tidak disebutkan dalam sejarah. Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i padahal dia anak yatim karena didikan ibunya. Imam Ahmad jadi Imam Ahmad, beliau anak yatim karena didikan ibunya. Dan banyak ulama yang statusnya anak yatim karena didikan ibunya. Termasuk negara Saudi itu berdiri karena pengaruh seorang wanita tanpa disebut namanya. Istrinya Muhammad bin Su'ud. Pada waktu Muhammad bin Abdul Wahab datang ke tempatnya Muhammad bin Su'ud itu dihalangi oleh banyak orang. Tapi istrinya Muhammad bin Su'ud yang kasih motivasi kepada suaminya. Ini anugerah dari kamu. Kau terima dengan maksimal. Kau harus datang ke sana. Namanya Mudi bin Abu Bakar. Ibu Mudi ini mungkin namanya gak terkenal, tapi inilah titik awal berdirinya negara Saudi yang kita berutang budi karena saya umroh di sana menggunakan masjid tanpa harus bayar, gak ada kotak infak yang lewat. Itu dari perjalanan seorang wanita. Banyak wanita bersejarah yang namanya tidak nampak di permukaan, tapi dia terkenal di antara penduduk langit. Begitu dia mati disambut oleh para malaikat. Ini wanita berjasa, walaupun namanya tidak nampak di pemilihan pemilu maupun yang lain. Baik. Oleh karena itu bersemangatlah untuk menjadi muslimah yang baik. Anda yang punya anak, ada yang punya anak kecil, yang masih punya anak katakan, yang masih punya anak kecil mau besar. Yang rawat anaknya orang, ya semuanya suaminya kan. Barangkali Anda saat ini tidak punya peran apapun, tapi kita punya harapan besar. Semoga anak saya jadi tokoh besar kelas dunia. Siapa tahu? Amin. Diaminkan. Amin. Mikronya berapa? Walaupun kita tidak tahu bagaimana masa depan anak kita, tapi seorang ibu doanya lebih tulus. Dan mungkin saya bisa belajar agama seperti ini, lalu ada di hadapan banyak orang karena doa ibu saya. Yang beliau lebih perhatian berkaitan dengan masalah pendidikan. Ketika saya nggak masuk PPA, beliau marahi saya. Ketika saya nggak masuk sekolah, beliau akan marahi saya. Sehingga berkat itulah anak-anak bisa menyebar ilmunya di masyarakat. Mungkin ibu saya nggak terkenal, tapi mungkin melalui dakwah yang saya sampaikan ibu semoga dapat paham. Anda juga punya harapan itu ya. Baik, maka maksimalkan forum seperti ini. Tujuannya bukan dalam rangka sebatas senang-senang, lalu disitu makan-makan. Di sini ngapain? Atau makan warung? Biasanya makan-makan. Puasa. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.